Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Amiman. Iya, dengan Aiman Kompas TV Jakarta. Saya ingin ke Pak Dirjen dulu, Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya coba-coba TV digital di rumah, lalu kemudian saya mendapatkan kalau biasanya kita hanya belasan stasiun TV ya. Sekarang TV digital tuh ada sekitar 34 TV yang gambarnya luar biasa, bagus-bagus. Nggak ada grunyek-grunyek, nggak ada semut-semutnya. Ini semuanya bagus, meskipun pilihannya yang satu, bagus gambarnya atau blank, hilang sama sekali. Pertanyaan saya, mungkinkah ini bisa diterima di seluruh Indonesia, dalam artian termasuk daerah terpencil? Jadi dengan kita beralih ke digital, maka seluruh Indonesia juga akan bisa menerima siaran digital. Oleh karena itu kemarin kan sebetulnya Kominfo sudah menseleksi 22 wilayah layanan agar 22 wilayah layanan itu bisa melayani TV digital. Jadi jangan khawatir, dengan kita beralih ke digital, selain masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang jauh lebih jernih, jauh lebih bagus, tapi juga masyarakat seluruh Indonesia bisa mengikuti siaran TV digital ini. Termasuk daerah terpencil juga ya, mungkin di gunung atau mungkin di perbatasan misalnya? Ya. Daerah 3T terluar, tertinggal, terdepan, ya, yang paling ujung juga yang berbatasan dengan negara lain, itu termasuk juga yang kita akan siapkan infrastrukturnya. Antara lain dengan program digital broadcasting yang akan dilayani oleh TVRI di tempat-tempat itu. Karena kami yakin juga bahwa daerah-daerah tertentu memang secara komersial kan tidak terlalu menarik. Oke. Nah, oleh karena itu pemerintah turun di sana. Ini luar biasa, ini lompatan luar biasa ketika kemudian nanti mereka mendapatkan stasiun TV yang begitu beragam dan mudah-mudahan punya tanggung jawab yang kemudian kemanfaatan atas bangsa Indonesia. Pertanyaannya kemudian saya ke Pak Sigit. Pak Sigit, tapi kan nggak semua warga bisa mendapatkan menikmati TV digital. TV lama misalnya yang belum ada perangkat komponen digitalnya di dalam. Harus beli alat lagi namanya set-top box, betul ya? Betul, betul. Nah itu sekitar 200 ribuan. Itu gimana untuk mereka-mereka yang mungkin ya kesulitan? Jadi sebetulnya yang pertama harus dipahami oleh masyarakat bahwa televisi digital yang tidak semua televisi digital itu juga bisa digunakan untuk mengakses siaran televisi digital Indonesia. Karena siaran televisi digital di Indonesia itu menggunakan sistem yang disebut sebagai DVB-T2. Oke. Jadi di dunia ini ada 4 sistem besar. Yang pertama itu ATSC itu di sekitar Amerika Utara, kemudian ada ISDBT itu di Amerika Selatan, kemudian di Jepang, sebagian negara Afrika, kemudian di Tiongkok kita kenal ada DTMB, dan untuk 2/3 ini seperti kalau analog dulu yang ada PAL, NTSC begitu ya? Betul, betul. Nah, problemnya gini, jadi masyarakat sekarang sebetulnya punya 3 jenis televisi. Satu televisi analog, yang kedua digital yang bukan DVB-T2, yang ketiga adalah digital yang sudah DVB-T2. Jadi masyarakat harus memahami itu dulu. Jangan-jangan mereka sudah beli TV digital kok tetap nggak bisa buat karena bukan DVB-T2. Betul. Itu harus dipahami dulu oleh masyarakat. Tapi kalau yang dijual di Indonesia harusnya udah DVB-T2 semua dong? Enggak juga sih. Oh enggak juga. DVB-T2 ini jadi harus dipastiin itu untuk masyarakat itu penting nih. Kalau mau beli TV baru ada digitalnya harus tanyakan ini DVB-T2 bukan, begitu ya? Betul. Karena bisa saja DVB-T tapi yang masih versi 1. Itu codingnya jelas beda gitu. Yang DVB-T1 itu pakai MPEG, kalau DVB-T2 itu pakai MPEG 4. Itu udah jelas beda, nggak kompatibel. Nggak nangkap itu nanti. Tapi bahwa ada potensi yang luar biasa, gambar yang bagus, gambar yang detail, termasuk juga nanti efeknya adalah ke broadband internet pita lebar yang akan semakin tinggi kecepatannya. Itu adalah sebuah keniscayaan, betul ya Mas? Betul. Kita akan kembali soal itu saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad Ramli dan pengamat digital Sigit Widodo. Saya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui kalau ada TV digital saat ini. Hanya bermodalkan antena biasa, ya, antena yang biasa dimiliki di rumah-rumah, di kampung-kampung misalnya. Lalu kemudian ada perangkat TV yang sudah ada
TV digitalnya? Kalau nggak ada tinggal beli set-top box sekitar 200 ribuan. Ini banyak warga, banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ada TV digital, siarannya bagus, siarannya tajam, dan lain sebagainya. Padahal siaran analog yang saat ini kita lihat, yang biasa kita lihat, ini nanti akan dimatikan seluruhnya. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan hal ini? Jangan-jangan nanti kaget mereka November 2022. Ya, baik Mas Aiman. Jadi masyarakat itu memang harus tahu bahwa akan ada perubahan yang sangat drastis, yaitu dari analog ke digital, di mana masyarakat akan mendapatkan layanan TV yang jauh lebih baik. Nah, konsekuensinya memang masyarakat harus sekarang melihat TV-nya. Coba dicek TV-nya di belakang, apakah TV-nya itu sudah digital ready, seperti yang dinyatakan Pak Sigit Widodo tadi, ya, sama dengan di VBT2. Nah, kalau itu belum, maka ada dua pilihan. Jika memang punya kelebihan anggaran, dia bisa ganti TV ke TV baru. Oke. Tapi kalau ingin tetap menggunakan TV lama, tidak masalah, tinggal membeli set-top box ya. Saat ini sebetulnya kalau kita beralih seperti Mas Aiman tadi katakan dan TV-nya menjadi digital, otomatis menjadi sangat banyak yang bisa ditonton. Karena apa? Karena sekarang TV itu sudah menggunakan simulcast. Jadi TV-TV analog yang sekarang ada ini mulai mengaktifkan TV digitalnya. Bersiaran berbarengan analog dan digital. Tapi di samping itu ada juga yang sudah bersiaran hanya digital, yang tidak bisa ditangkap kalau kita bersiaran hanya analog TV-nya. Jadi banyak stasiun TV baru nanti ya, begitu. Dalam tanda kutip. Banyak siaran-siaran baru di dalam TV digital yang tidak ditemukan saat ini di TV analog. Betul. Jadi kalau misalnya ingin TV-nya lebih banyak fiturnya, lebih banyak yang bisa ditonton, maka beralihlah ke TV digital dari saat ini. Dan sekarang sudah bisa ketika mau langsung switch bisa untuk menikmati TV digital. Hanya tadi ya, kalau nggak TV-nya yang harus ada perangkat digitalnya, kalau nggak beli set-top box ya. Kalau ganti TV kan mungkin agak lebih mahal gitu ya. Jadi TV-TV yang saat ini ada, rata-rata kan sudah punya dua pilihan, analog dan digital. Ya. Jadi tinggal di switch-nya, di remote-nya dipindahkan. Nah, tapi kalau misalnya ingin tetap menggunakan TV yang lama, TV tabung misalnya begitu. TV tabung kan biasanya nggak ada digitalnya Pak Dirjen ya? Ya. TV tabung misalnya. TV tabung kan hampir dipastikan tidak ada perangkat digital di dalamnya. Betul. Nah itu bisa nggak usah ganti TV, tapi kemudian dia membeli set-top box, begitu ya? Ya betul, pakai set-top box. Oke. 2 November 2022, itu pasti dimatikan siaran analog, Pak Dirjen? Jadi 2 November 2022 itu adalah deadline untuk kita analog switch off namanya. Analognya dihentikan dan kemudian beralih ke digital. Tetapi pemerintah mengambil langkah dengan lembaga penyiaran untuk melakukannya secara bertahap. Maksudnya? Jadi secara bertahap itu yang pertama mereka akan melakukan siarannya berbarengan, simulcast tadi, siaran analog dan digital. Kemudian nanti kita akan punya jadwal kapan daerah-daerah tertentu mulai mematikan analognya dan hanya siaran digital. Jadi masyarakat dibiasakan untuk beralih ke digital. Oh, jadi sebelum 2 November 2022 itu akan ada bergantian nanti, analog akan dimatikan, digital dinyalakan. Begitu ya? Oh, dan digital sudah nyala terus, memang dari sekarang sudah nyala terus ini ya? Betul. Iya. Terakhir ke Pak Sigit Widodo, apa sih untungnya dengan beralihnya kemudian pemerintah memutuskan analog switch off analog dimatikan, diganti dengan siaran televisi digital. Apa untungnya buat masyarakat? Mas Sigit, sepertinya masih di mute. Iya, halo. Ya, silakan. Sudah masuk, Mas. Silakan. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara analog switch off, itu Indonesia sudah termasuk terlambat sekali. Karena seharusnya kalau kita bicara kesepakatan di ITU,
itu seharusnya pada 2015 Oke. itu dunia sudah selesai melakukan analog switch off. Dan kalau kita lihat di roadmap asli, roadmap TV televisi digital Indonesia, itu seharusnya pada 2018 kita juga sudah melakukan analog switch off. Jadi agak terlambat sebetulnya. Nah, kalau masalah keuntungan yang diterima oleh masyarakat, yang tadi sudah disampaikan, satu, kualitas gambarnya itu sangat bagus. Iya. Tidak ada Bukan hanya bagus ya, sangat bagus. Gitu. Sangat bagus. Iya. Karena digital itu sama sekali tidak ada tengah-tengah. Dia antara bagus sekali atau tidak diterima sama sekali. Bagus sekali atau blank begitu ya? Atau blank sama sekali. Iya, betul. Terus yang kedua tadi jumlah channelnya akan bertambah dengan sangat signifikan. Katakanlah Jakarta yang tadinya hanya 25 channel dengan menggunakan 25 frekuensi, sekarang sudah ada 34 dan bisa bertambah. Iya. Kemungkinan bisa bertambah sampai 72 channel. Termasuk radio juga akan masuk situ, bisa itu ya? Sebetulnya agak bisa saja, tapi nanti tinggal regulasinya. Sebetulnya lebih ditujukan untuk televisi. Oke, baik. Nah, kemudian kan ada sisa frekuensi yang tidak terpakai tuh, Mas Maiman. Iya. Nah, kemudian sisa frekuensi yang tidak terpakai itu nanti bisa dimanfaatkan untuk internet broadband. Oke. Atau misalnya untuk broadcast darurat misalnya, untuk kebencanaan seperti itu. Oke. Jadi ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan setelah kita berpindah dari analog yang tidak efisien tadi ke digital yang jauh lebih efisien. Jadi kalau saya bayangkan analog ini kan boros tempat. Nanti di digital itu akan banyak kanal-kanal kosong yang bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi. Di antaranya untuk internet pita lebar. Jadi kalau internet misalnya sekarang hanya dinikmati rata-rata ini 10-15 Mbps, nanti mungkin bisa lebih murah dengan harga yang sama misalnya akan lebih cepat begitu ya? Ya, di atas 50 Mbps harusnya. Wah, luar biasa. Rata-rata begitu. Ini kemudian untuk mempercepat juga komunikasi, mempercepat juga pendidikan, edukasi, dan lain sebagainya. Bisa juga itu. Oke. Terakhir Pak Dirjen, apa yang bisa disampaikan untuk seluruh masyarakat terkait dengan rencana analog switch off untuk kemudian beralih ke TV digital? Jadi masyarakat saat ini kan sebetulnya banyak mengeluh juga terkait dengan layanan telekomunikasi. Ya, seperti yang tadi dikatakan Pak Sigit, bahwa ini akan sangat menyumbang untuk broadband. Jadi kalau misalnya kita beralih seluruhnya dan berhenti analog, maka kita akan mendapatkan yang namanya digital dividend. Digital dividend itu adalah kelebihan frekuensi yang tadinya digunakan oleh TV. Dan itu ada di frekuensi 700. Frekuensi yang sangat bagus untuk layanan telekomunikasi, broadband, tadi dikatakan kebencanaan, pendidikan, dan juga internet. Dan ini bisa digunakan juga untuk 5G. Nah, tahu sendiri kalau 5G itu kecepatannya bisa berpuluh-puluh kali dari kecepatan 4G yang kita gunakan saat ini. Jadi kalau misalnya sekarang kita tahu bahwa telekomunikasi ini sudah menjadi kebutuhan pokok kita, sudah menjadi urat nadi pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, maka jangan penjarakan ini frekuensi yang sangat bagus ini untuk segera bisa digunakan untuk kepentingan broadband agar negara kita maju. Dan hitungan-hitungan dari GSMA, ya satu organisasi dunia di bidang telekomunikasi, dia mengatakan kalau kita terlambat terus melakukan ini, maka kita kehilangan potensi sampai 140 triliun luar biasa dari penggunaan frekuensi 700 ini. Iya, karena bisa frekuensi 700 yang lain pun, Pak Dirjen ya. Betul. Frekuensi 700 ini pun sangat bagus karena rendah, sehingga penggunaan BTS-nya juga akan lebih sedikit daripada yang saat ini. Baik, ada banyak kemanfaatan, jadi coba untuk kemudian mencari informasi dulu terkait dengan TV digital, karena memang tadi disebutkan, kalau TV digital itu blank, hilang, atau bagus, atau sangat bagus. Jadi nggak ada yang tengah-tengah, blank, hilang, atau sangat bagus. Bisa dicoba di rumah nanti bagaimana kemudian TV digital, karena November nanti, bahkan sebelum November itu akan dihilangkan secara bertahap sampai kemudian nanti deadline-nya akhirnya adalah 2 November 2011 analog switch off atau sistem analog yang akan dimatikan berganti dengan siaran TV digital. Terima kasih. Ini betul Mas Aiman, ya. Jadi masyarakat
sebaiknya dia mengecek TV-nya, berkonsultasi dengan toko TV juga boleh. Kira-kira kalau TV saya seperti ini, dekodernya harus seperti apa dan lain-lain. Dan dicoba, betul. Baik, terima kasih Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad Ramli dan juga pengamat digital Sigit Widodo. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Selamat malam.